Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel saya, Realita Kita, yang pada edisi kedua akan kembali saya bacakan pembacaan analisis anekdot yang saya ambil dari buku saya, Mari Tersenyum dan Termenung, buku yang saya terbitkan pada tahun 2009. Namun, sebelum saya bacakan analisis saya tersebut, saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya memetik dari ucapan seseorang ketika saya meluncurkan buku saya yang pertama, yaitu yang judulnya Perut dan Otak, pada tahun 2007 di Galeri Dewan Kesenian Surabaya, Komplek Balai Pemuda. Pada peluncuran buku itu, selain saya yang tampil sebagai pembicara, tampil juga rekan Cuk Suarsono, salah seorang redaktur senior harian Surabaya Post, dan Arif Afandi, wakil wali kota Surabaya, yang mantan pemimpin redaksi Jawa Post. Ada yang menarik dari ucapan Arif Afandi bahwa puncak dari karir seorang wartawan bukanlah pemimpin redaksi, namun ketika dia berhasil menulis sebuah buku, sebagaimana yang saya luncurkan pada hari itu, yang kemudian dikomentari Arif Afandi sebagaimana tersebut. Memang apa yang dikatakan Arif Afandi tersebut tidak salah. Namun ada pertanyaan. Tentu tidak setiap buku yang ditulis oleh seorang wartawan menjadi puncak karirnya. Kalau misalnya buku itu maaf ya, ecek-ecek, ya tentu tidak bisa kita sebut sebagai puncak karir wartawan. Sebaiknya untuk menjadi pemimpin redaksi tidaklah gampang, terutama pada media besar seperti di Kompas, Tempo, Femina, atau di Jawa Post misalnya ya. Jadi tergantung apa yang dihasilkan. Kalau pemretnya itu pemret koran besar, ya mungkin bisalah kita sebut sebagai puncak karir seorang wartawan. Demikian juga kalau misalnya buku yang dihasilkan itu buku yang spektakuler, yang memberikan manfaat bagi banyak orang, tentu kita sebut sebagai puncak karir wartawan. Kira-kira begitu kalau kita gambarkan parameternya. Baiklah, akan saya bacakan analisis saya yang saya ambil dari sebuah media, sebuah majalah Gapura, yaitu majalah yang diterbitkan oleh Humas Pemkot Surabaya. Judulnya Saman dan Simin. Kemudian artikel ini saya tulis ulang, kemudian saya analisis, saya otak-atik gatuk, yang kemudian saya muat pada majalah Bank Jatim pada rubrik analisis anekdot, di mana pada waktu itu saya yang menjadi pengasuh rubrik tersebut dan redaktur pelaksana in-house magazine itu. Lantas saya otak-atik gatuk, saya analisis. Saya bacakan ya. Judulnya Saman dan Simin. Saman dan Simin, dua sahabat yang tinggal di desa. Suatu hari, Saman merantau ke kota
dan berhasil mendapat pekerjaan. Saat Lebaran, Saman pulang dengan dandanan yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan. Kepada Simin, Saman bilang, "Cari kerja di kota gampang, Min, asal mau kerja keras sesuai ijazah SMP-mu." Lantas, Saman memberikan alamatnya di kota. Siapa tahu Simin mau menyusulnya dalam rangka mencari pekerjaan. Pada suatu hari, Simin rupanya bosan tinggal di desa. Apalagi kerjanya cuma buruh macul. Dia lantas teringat Saman. Timbul ide untuk menyusul Saman ke kota. Celaka, alamat yang diberi Saman ketelisut. Namun, karena sudah kebelet kerja di kota, Simin nekat pergi ke kota. Untung, ia masih ingat ancer-ancer alamat yang diberikan Saman. Turun dari terminal di kota yang dituju, Simin lantas berjalan ke arah utara. Sekitar 200 meter menjumpai sebuah bangunan berpintu gerbang yang di atasnya tertulis kebun binatang. Oh, ini toh kebun binatang yang sering diceritakan para tetangga di desa. Pikir Simin yang lantas berjalan menuju pintu gerbang. Dekat loket penjualan tiket, Simin membaca pengumuman lowongan pekerjaan di mana kebun binatang ini sedang mencari karyawan. Cekaos, Simin lantas melamar dan diterima. Sementara Anda saya tempatkan di kandang orang utan dekat kandang macan, kata manajer personalia. Simin pikir dia akan jadi tukang bersih-bersih kandang orang utan. Nggak taunya dia disuruh berpakaian mirip orang utan dan bergelantungan ke sana kemari lantaran satu-satunya orang utan yang dimiliki kebun binatang itu mati. Ya, sudahlah, nggak apa-apa. Daripada nggak dapat kerja, Simin membatin. 3 hari kerja, Simin mulai kerasan. Cuma kerja gini aja dapat gaji, dapat makan, apalagi tinggal gratis di mes. Masih berat dibanding jadi buruh metik kelapa di desa, pikir Simin. Hari keempat kerja, Simin apes. Ketika action mengayun ke sana kemari, tangannya lepas dari tali dan jatuh dekat kandang macan. Salah satu kakinya terkilir. Mau minta tolong takut ketahuan pengunjung. Mana ada orang utan bisa ngomong, pikirnya. Ia tidak bisa bergerak. Sementara itu, seekor macan datang mendekat. Meski kandang orang utan dan kandang macan dikelilingi jeruji besi dan dibatasi koridor 1 meter, Simin ngeri juga. Orang utan, Simin di tengah ketakutannya sempat berkata lirih, "Mati aku, bisa dikruwes macan sialan ini." Si macan rupanya kaget. Kok ada orang utan bisa ngomong? Dan rupanya macan menangkap sesuatu yang tidak asing dengan logat dan volume suara itu. Jangan-jangan ini Simin. Benar saja, orang utan itu ternyata memang Simin. Macan pun mengaku kalau ia adalah Saman
yang menggantikan macan beneran yang lagi sakit. Dan ia pun diberi kostum mirip macan lantas sambil berbisik. Mereka saling tanya, "Man, katanya kamu kerja di pabrik, kok jadi macan?" "Seminggu yang lalu aku kena PHK. Daripada nganggur, mending ngelamar di kebun binatang ini jadi macan, Min." Lantas si Min tanya, "Berapa Saman dibayar?" Saman menjawab, "Aku dibayar sehari 75.000. Loh, lah kok lebih besar kamu, Man? Aku cuma dibayar 50.000. "Ya, kamu kan cuma makan buah-buahan, sedang aku harus makan daging mentah. Hehehe. Om, om." Lantas, apa analisis saya? Apa otak-atik gaduk saya? Baiklah, saya bacakan ya. Bagi orang-orang lugu dan susah macam Saman dan Simin, bekerja menjual tenaga sah-sah saja. Padahal kalau diamati, pekerjaan di atas mengkhawatirkan. Bagi orang yang mengerti hukum, tentu saja ini salah satu bentuk penipuan, kebohongan publik. Tapi, bagi orang-orang macam dua sahabat itu, memang agak susah mendefinisikannya. Apalagi jika sebelumnya manajer personalia yang lebih terpelajar mengemas kata-kata canggih. Ini pekerjaan sementara. Orang utan beneran dari kebun binatang lain akan segera datang. Anda tenang-tenang saja. Orang macam Saman dan Simin menganggap bentuk kejahatan itu cuma pencurian, merampok, mengembat harta orang lain dengan cara menipu, kemudian berjudi, serta bentuk kejahatan konvensional lainnya. Mereka tidak tahu ada bentuk kejahatan yang lebih canggih yang tidak diketahuinya dan yang pada suatu hari bisa menjebaknya ke dalam jerat hukum. Yang lebih celaka lagi, orang-orang miskin macam di atas acap kali tidak bisa menghindari hukum lantaran tidak bisa membeli hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.